Nah, yang ketiga di antara sunnah di dalam puasa itu adalah sahur dan mengakhirkannya. Ini di dalam riwayat dari Anas, ya tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam waktu sahur itu ada barokah. Dalam riwayat Imam Ahmad, la tazalu ummati bi khairin. Umatku itu senantiasa berada dalam kebaikan. Ma'ajjalul iftar. Selama mereka itu menyegerakan berbuka. Maksudnya berbuka di awal waktunya. Jangan menyegerakan belum masuk kemudian segera. Batal kalau itu. Wa akharus suhur. Dan mereka mengakhirkan makan sahur. Jadi ini luar biasanya ajaran Islam mewajibkan puasa tapi membuat jeda laparnya itu jeda paling singkat ya. Karena kalau berbuka itu bersegera, kalau sahur itu belakangan. Terus sekarang jadi problem yang muncul, saya baca di beberapa dialog diskusi itu, kapan sih sahur itu berakhir? Sebagian itu bahkan sudah azan masih makan. Kalau kita baca riwayat lagi, ada setelah subuh masih sahur. Jadi memang agak susah kalau mengambil ilmu itu langsung dari hadis-hadis itu ya. Karena riwayat yang setelah subuh pun ya, sebelum matahari terbit ada yang makan itu ada riwayatnya. Yang waktu azan itu masih makan itu juga ada riwayatnya. Terus bagaimana? Yang paling ngerti tentunya ahli fikih sebetulnya. Bagaimana mengkompromikan, mendudukkan riwayat-riwayat itu. Nah, untuk sahur ini sebetulnya batas akhirnya itu adalah fajar shodiq. Enggak ada ikhtilaf. Yakni terbit fajar, maka itu mulai puasa, itu akhir sahur. Enggak ada hubungannya dengan azan subuh. Enggak ada hubungannya itu. Walaupun kalau dikait-kaitkan ada. Apa alasannya batas akhir itu adalah fajar shodiq? Itu surah Al-Baqarah ayat 187. Di situ suruh makan dan minum sampai jelas benang putih dari benang hitam. Minal fajar, yakni fajar. Para ulama juga sepakat ini. Fajar itu batas sahur. Cuma nanti perinciannya bisa ada ikhtilaf. Idza tala'al fajru, kalau fajar telah terbit, wa fihi ta'amun, di dalam mulutnya masih ada makanan, fal yalfidhu, maka hendaklah dikeluarkan. Fa in lafadhahu sahha saumu. Kalau dia melepehkan, mengeluarkan makanan yang tadi sahur ternyata terbit, dia segera keluarkan, maka sah puasanya. Wa in ibtala'ahu aftara. Kalau dia telan maka batal. Ini penjelasan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi batas waktu sahur adalah fajar. Kalau fajar sudah terbit masih ada makanan, segera dibuang. Kata Imam An-Nawawi. Kalau enggak gitu batal. Nah, cuma ada hadis ini. Idza sami'a ahadukum an-nidaa. Kalau salah seorang dari kalian mendengar nida, yakni panggilan azan, wal ina'u ala yadihi. Sementara bejana itu masih ada di tangannya. Sahur nih. Fala yada'hu. Maka jangan diletakkan hatta yaqdiyas hajatahu min. Hingga dia tunaikan hajat dari bejana itu. Jadi kalau misalnya masih ada piring kita makan, habiskan dulu. Walaupun masuk azan. Makanya ini saya sampaikan di awal tadi, azan itu bukan patokan, tapi patokannya fajar tadi. Para ulama menjelaskan hadis ini, salah satunya Imam Al-Khattabi di dalam Ma'alimus Sunan mengatakan, qultu, aku katakan, hadza ala qaulihi, riwayat yang masih boleh makan saat mendengar azan itu adalah sesuai dengan perkataan Rasulullah.
Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu azan di waktu malam, belum fajar. Fakulu washrabu. Maka makan dan minumlah kalian hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Hingga ibnu Ummi Maktum itu azan. Jadi hadis yang awal ini oleh Al-Khattabi dimaknai azan di sini azannya Bilal. Azan yang masih belum masuk fajar. Karena pada masa itu azan itu 2 kali. Azan pertama masih boleh makan. Mungkin waktu-waktu imsak lah kalau kita pahami sekarang ini. Imsak itu masih boleh makan. Nah, azan kedua, azannya Ibnu Ummi Maktum itu sudah tidak boleh makan. Jadi seperti itu. Ini perkataan Al-Khattabi. Walaupun ini perkataan ini ada juga yang bahas ya nanti. Au yakunu maknahu, atau makna perkataan tadi, karena di dalam riwayat sebelumnya tadi ada tambahan juga, ya, tambahan kalimat redaksinya azan itu sudah terbit fajar. Sehingga perkataan ini berarti azannya Bilal yang masih boleh makan itu tertolak dengan riwayat yang azan tadi yang dimaksud sudah fajar. Maka kata Ibnu Battal, maknanya bisa juga ayas ma'al adzan wa huwa yashukku fis subhi. Maknanya adalah dia sudah mendengar azan, tapi dia masih syak, masih ragu-ragu. Ini benar nggak yang azan ini? Sehingga kalau kita pahami dari 2 riwayat ini, hadis yang ini terkait dengan orang yang masih ragu-ragu fajar itu, apakah sudah muncul ataukah tidak. Ini penjelasan Al-Khattabi. Nah, terkait ragu-ragu waktu sahurnya sudah habis atau tidak. Kalau tadi Al-Khattabi mengatakan nggak apa-apa makan. Jadi walaupun azan, tapi menurut kita ini belum waktunya fajar shadiq kok. Sebagaimana sekarang ada 2 jadwal imsak yang berbeda. Yang satu lebih lambat 7 menit sekitar itu. Maka ya nggak masalah bagi mereka yang mengatakan oh di sana sudah azan, tapi menurut saya ini belum waktunya, sehingga ini harusnya terbit fajarnya itu 7 menit lagi. Maka azan yang seperti itu tidak menghalangi dia untuk makan sahur. Tetap sah aja puasanya bagi orang yang seperti itu. Tapi yang bagi yang yakin oh ini sudah fajar kok. Apalagi dia melihat fajar shadiq sudah ada, maka dia tidak boleh lagi makan. Kalau ragu-ragu, ini pendapatnya 3 mazhab itu makan saat ragu-ragu sudah fajar atau belum itu tidak membatalkan puasa. Yang mayoritas mazhab Maliki itu menyatakannya batal.